Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zen Permana. Kembali lagi di sesi curhat. Kali ini kita akan bacain lagi sebuah curhatan yang sepertinya akan lumayan panjang dari sahabat kita ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak nih. Assalamualaikum Kak Zen. Saya subscriber YouTube kakak nih. Saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi. Saya adalah perempuan, umur 21 tahun, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Jadi dia ini, ya sahabat kita ini adalah katanya anak perempuan pertama. Orang tuanya, keduanya masih ada, tapi sangat merasa sedih karena sejak bayi sebenarnya ayah itu jobless ya. Dan ibu menjadi tulang punggung keluarga sejak kecil. Saya ingat waktu kecil saya dituntut untuk hemat. Saya berusaha membantu perekonomian keluarga dengan tidak banyak meminta sejak dulu gitu. Dan saya dipaksa mengerti keadaan orang tua sejak saya umur 3 tahun ya. Jadi kecil banget ya, dari umur kecil banget. Yang menjadi masalah menurut saya adalah ayah yang jobless ya, ayah yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan mama, katanya gitu. Karena ayah jobless, ayah mengandalkan warisan sejak dahulu yang beliau inginkan. Apalagi sejak saat kelas 2 SD katanya, saya beserta keluarga pindah ke rumah orang tua mama karena terusir dari rumah warisan yang menjadi rumah masa kecil saya. Wow, seru ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ayah suka berhutang katanya. Tapi parahnya, ayah jarang bayar hutang itu. Dan nama ayah itu, ayahnya sahabat kita ini, sudah sangat jelek di kalangan keluarga besar. Dan saya malu katanya. Namun di rumah nenek sekarang, saya juga merasa tidak ada ketenangan karena kedua adik mama mengalami gangguan kejiwaan yang sudah parah. Saya takut sekali waktu kecil karena saya pernah disakiti secara fisik ya, seperti ditonjok, ditendang, dipukul oleh kedua om saya itu. Kedua om saya itu terkena skizofrenia ya, dan satunya sudah depresi akut. Dan sekarang salah satu adik mama semakin parah karena suka sekali tidak pakai baju saat di rumah. Wow, luar biasa ya. Saya merasa semakin sedih karena sekarang saya benar-benar sendiri dan sering menyalahkan Allah. Astagfirullah. Kok sampai nyalahin Allah ya? Kenapa saya harus ada di keluarga ini? Saya sangat memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, betul. Tapi saya merasa Allah tidak adil karena kenapa di luar sana teman-teman saya hidup berkecukupan, tidak khawatir besok mau makan apa, punya fisik yang bagus dan IQ yang tinggi. Kenapa hidup orang lain terasa sempurna, mereka bisa mandiri, sedangkan saya, kata sahabat kita ini, tidak diberikan kesempatan untuk memandirikan diri saya. Saya tidak punya itu semua dan saya akhirnya selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa dulu saat kecil saya tidak punya keberanian untuk melawan? Saya tidak punya keberanian apapun untuk mewujudkan mimpi saya. Saya merasa sungguh tidak berguna. Di umur ini, ya berarti sahabat kita di umur 21, saat teman-teman terlihat begitu menikmati hidupnya, saya justru merasa ruang saya sangat terbatas karena kemampuan saya juga tidak bisa diandalkan. Katanya fisik yang kurang, mungkin penampilan maksudnya ya, otak yang gak begitu pintar, dan minim skill. Saya merasa sudah kehilangan masa depannya, padahal masih umur 21 ya, sahabat itu udah mulai ngerasa kehilangan masa depan karena saya tertinggal jauh dengan teman-teman saya itu.
Nah, pertanyaannya kemudian adalah, ini ujian atau hukuman ya untuk saya, kata sahabat kita ini. Sungguh tertekan saya dan ketakutan saya karena takut dosa saya begitu banyak. Saya khawatir Allah jadikan ini hukuman untuk saya. Kalau memang harus berubah, saya harus mulai berubah dari mana? Ya, terima kasih sebelumnya. Semoga eh, saya, istri, kakak ya, maksudnya saya, istri kakak dan anak-anak sehat selalu. Insya Allah, amin. Oke, terima kasih sahabat kita yang luar biasa ceritanya. Ini saya sangat bersyukur ya, sahabat kita ini yang ada di Jawa Tengah, di sebuah PTN ini. Katakanlah sahabat kita bernama S ini mau untuk sharing ke kita tentang kisah hidupnya ya. Dan sharing ini tentunya dari sudut pandang sahabat kita yang curhat terkait kehidupannya. Dan itu sebuah langkah yang baik ya. Kalau kita kemudian kenal, aku berada di keluarga yang seperti ini. Aku punya kondisi keluarga seperti ini. Punya kondisi lingkungan yang saat ini. Itu satu langkah awal yang bagus. Karena menyadari di mana kita berada, itu jadi salah satu modal awal yang baik secara psikologis, karena kita kemudian berusaha untuk adjustment, menempatkan diri terhadap apa dan siapa. Lalu kira-kira apa komentar saya, kemudian apa yang bisa menjadi jawaban, dan juga apa yang perlu dilakukan sahabat kita ini. Yuk mari kita mulai bahas pelan-pelan satu per satu. Oke, kita mulai bahas si kasus sahabat kita ini ya. Tapi sebelum ke kasus sahabat kita ini, izinkan saya sharing dulu suatu tokoh. Ada tokoh dalam bidang psikologi yang saya sukai banget. Tokohnya namanya Einstein ya. Einstein ini dia lagi iseng bikin biografi tentang orang-orang yang sukses. Dan di situ dia menemukan sebuah kesamaan yang kayaknya cuma kebetulan. Kesamaannya adalah bahwa orang-orang sukses ini kenapa kok punya permasalahan dalam keluarganya, dalam artian orang tuanya nggak lengkap. Atau punya pengalaman di mana salah satu orang tuanya itu bermasalah ya, entah ayahnya atau ibunya. Artinya gini, orang-orang sukses yang kebetulan lagi dikaji dan diteliti sama Einstein, kenapa selalu punya kesamaan yang sama? Yaitu berasal dari keluarga yang tidak baik-baik aja. Menariknya, temuan Einstein ini kemudian menjodohkan Einstein dengan beberapa peneliti lain yang juga kebetulan lagi meneliti dan mengkaji biografi-biografi tokoh-tokoh terkenal dan ternama. Einstein kemudian bekerja sama dengan banyak orang dan menemukan hal yang sama. Jadi orang-orang yang keren luar biasa itu ternyata datang dari keluarga yang luar biasa juga, bukan keluarga yang biasa-biasa ya. Saya bukan ingin membesarkan hati sahabat kita yang curhat, tapi saya pengen cerita fakta soal Einstein. Teman-teman bisa googling tokoh namanya Einstein, atau nanti saya coba carikan, nanti saya akan linknya di deskripsi di komentar di bawah, di deskripsi di bawah. Tapi intinya, Einstein menemukan bahwa orang-orang spesial dan istimewa tidak pernah berasal dari lingkungan keluarga yang biasa-biasa aja. Itu harus digarisbawahi. Bukan berarti untuk menjadi extraordinary harus datang dari keluarga yang extraordinary. Untuk jadi luar biasa harus datang dari otomatis datang dari keluarga yang luar biasa, nggak otomatis. Tapi orang-orang luar biasa ini menjadikan kekurangan, kesempitan, kesulitan, kehampaan, kesendirian di keluarganya, di lingkungannya sekarang menjadi sebuah keunggulan. Sampai sini mudah-mudahan paham ya, bahwa orang-orang normal, orang-orang yang biasa aja ya ada di rata-rata di tengah-tengah. Orang-orang yang istimewa dapat tempaan yang istimewa juga. Ya, saya pengen ngangkat kisah itu dulu, bukan cuma untuk membesarkan hati, tapi itu fakta temuan penelitian psikologi bahwa itu nyata. Orang-orang yang biasa-biasa aja, datang dari keluarga biasa-biasa aja, yang menghasilkan orang yang biasa-biasa juga gitu ya. Tapi
lingkungan yang luar biasa, dengan kerumitan dan kompleksitas yang luar biasa, biasanya akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa juga, gitu ya. Baja, baja itu tidak pernah dihasilkan dari besi, gitu ya. Jadi besi itu hanya lahir dari baja yang kuat. Jadi untuk bisa menempa baja itu lebih sulit. Berlian yang paling indah, yang paling mahal, datang dari tempaan dan tekanan yang besar di dalam perut bumi. Ya, jadi tidak mungkin sesuatu yang istimewa, luar biasa, itu datang dari tempat lingkungan yang biasa-biasa. Ya, nah kalau kemudian sahabat kita merasa bahwa lingkungannya, dirinya, keluarganya, hal-hal yang terjadi di sekitarnya adalah luar biasa rumitnya, luar biasa kemudian menyulitkan kehidupan yang diinginkan, apalagi kalau dibandingkan sama orang-orang di sekitarnya, barangkali ini sebuah pertanda bahwa sahabat kita ini juga bukan orang yang biasa-biasa aja. Pertanyaannya gini, apakah sahabat kita ini pengen jadi orang yang biasa-biasa seperti halnya orang lain? Atau maukah sahabat kita ini ngejar dan ngedorong dirinya untuk jadi seseorang yang spesial dan istimewa? Gitu. Tapi gimana caranya ya? Gimana caranya? Cara pertama adalah coba cek dan baca kajian dari Einstein ya. Satu itu. Yang kedua adalah yuk mulai husnuzon, berbaik sangka, positive thinking sama siapa? Sama skenario Allah. Ya. Jadi jangan pernah tadi naudzubillah ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa apakah ini hukuman untuk saya? Tidak pernah Allah memberikan hukuman dalam bentuk skenario yang belum tuntas ya. Jadi jangan GR bahwa ini tuh ada skenario yang ini adalah skenario yang memang sengaja menghukum sahabat kita ini. Ini enggak. Ini belum ke situ. Hukuman itu skenario yang kemudian nanti setelah kehidupan sudah dijalani. Ini kan masih proses kehidupan yang ya masih dalam perjalanan. Apalagi masih umur 21 tahun. Jadi tenang aja. Jadi barangkali ini memang bagian klimaks dari sebuah skenario kehidupan. Tinggal kira-kira kita cari nih, apa ya yang perlu dilakukan oleh si pemeran utama dalam skenario ini yang membuat kemudian ini dia gitu ya. Jadi kalau kita tidak husnuzon, tidak berpikir positif bahwa ini itu sebetulnya skenario yang baik buat kehidupan kita. Kayaknya aku lagi diajari sesuatu. Ya, jadi bukan menjadikan atau berpikir bahwa ini hukuman, tapi kira-kira hal ini menuntut aku untuk apa? Nah, ini penting ya. Penting untuk kemudian dipahami oleh sahabat kita bahwa ternyata jalan yang sedang ditempuh ini merupakan jalan yang menempa sahabat kita ini untuk jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang malah terbaik bagi apa? Bagi lingkungannya. Jadi yang pertama, pastikan punya prasangka yang baik terhadap skenario Allah itu dulu. Karena kalau kita punya prasangka yang baik, punya mindset yang positif terkait apapun skenario hidup kita, akan mudah kita kendalikan. Karena gini, ada teori psikologi namanya self-fulfilling prophecy, ya, ramalan yang kita wujudkan sendiri. Jadi kalau kita mikir bahwa sesuatu itu buruk, maka justru kita memberi sinyal pada diri kita untuk mewujudkan yang buruk itu. Namanya self-fulfilling prophecy. Sebaliknya, kalau kita berpikir, mengira, menyangka bahwa sesuatu itu baik, maka diri kita akan mendorong untuk mewujudkan yang baik itu. Maka penting bagi sahabat kita ini untuk punya persepsi dan prasangka yang positif terhadap skenario yang terjadi dalam kehidupan. Itu pertama, ya, pertama. Yang kedua adalah gini, mulai ambil peran dan mulai inventarisasi, ya. Di inventarisasi itu gini, coba dianalisa ketika berhadapan dengan sang ayah,
Aku dapat skill apa dari sang ayah? Aku ditempa untuk apa? Aku dilatih untuk berbuat apa ketika berhadapan sama ayah? Ketika berhadapan sama om-om ini, aku dilatih skill untuk apa? Ya, gitu ya. Untuk tetap waras, untuk bisa merespon dengan positif, untuk bisa beradaptasi gitu. Dan kalau ngomongin soal betapa berat beban kehidupan, coba bandingkan sama ibunya. Betapa, ya itu kan sebagai anak ya, sahabat kita kan berperan sebagai anak. Bayangkan sahabat kita ini berperan sebagai ibu, atau kita yang menyimak video ini menjadi ibunya S ini ya, sahabat kita ini. Wow, dia punya orang yang dicintai, yang tidak bekerja dan berhutang, gitu ya. Dia punya adik-adik yang kemudian eh, tidak sehat mentalnya. Dan bayangkan kalau si ibu ini kehilangan anaknya, karena anaknya juga ikut depresi, ikut rendah diri. Bayangkan betapa sulit kehidupan ibunya, kan gitu ya. Ternyata di balik seseorang yang merasa kesulitan, barangkali ada orang lain yang sulit juga. Kalau mau lihat dari sudut pandang negatif. Tapi kalau mau lihat dari sudut pandang positif, di balik sosok yang kesulitan, yaitu si S ini, sahabat kita yang curhat, ada sosok ibu yang sangat kuat. Maka yuk, sahabat kita yang curhat ini, yuk coba cek. Aku bisa belajar apa dari sang ayah? Aku dapat skill apa yang orang lain tidak dapatkan skill itu? Aku dapat skill apa dari adik-adik ibuku yang tidak aku dapat dari orang lain? Dan terutama, ini yang paling penting. Aku bisa belajar apa dari ibuku? Sosok yang barangkali selama ini udah sangat kuat. Betul-betul kuat. Berkorban untuk semua orang yang dicintainya demi kehidupan yang lebih baik untuk siapa? Untuk semuanya. Khususnya untuk sahabat kita yang curhatnya S ini. Maka please, jangan kecewakan ibunya. Jangan kecewakan ibumu. Yuk jadi orang yang istimewa dan spesial, karena memang lingkungannya membuat kita menjadi orang yang spesial gitu. Dan itu juga yang saya ceritain di buku saya ya. Ini dia. Saatnya curhat dan mengungkap diri, saya cerita bahwa saya pun bukan dari keluarga yang biasa aja. Saya bukan datang dari keluarga yang privilege-nya baik gitu ya. Saya datang dari keluarga yang juga menarik lah, kompleks. Tapi itu tidak menjadikan alasan bahwa saya tidak bisa menjadi seseorang yang istimewa. Enggak gitu ya. Makanya saya selalu cek lagi banyak literatur orang-orang keren, bahkan baginda kita Rasulullah SAW, ya Nabi Muhammad SAW juga lahir dari keluarga yang tidak lengkap. Ditinggalkan ayah ketika ibunda hamil, ditinggalkan ibunda ketika beberapa saat lahir, lalu kehilangan kakeknya, kehilangan pamannya yang dicintai. Kan luar biasa tempaan hidupnya. Tapi ternyata tempaan atau skenario yang istimewa memang melahirkan orang-orang yang istimewa. Barangkali itu kamu, barangkali itu kita, orang-orang yang ternyata berada pada lingkungan dengan kompleksitas dan kesulitan yang luar biasa gitu. Saya terima kasih banget sahabat kita udah mau sharing, terbuka soal kisah hidupnya. Dan saya yakin sahabat kita ini gak akan nyerah dan terus-menerus berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik, ya. Gak mau jadi pribadi yang apa adanya, pengen ada apanya, dan itu yang penting, ya. Dan buat teman-teman yang juga yang penasaran, pengen tahu kisah hidup saya sekilas, ya, saya bahas di buku ini. Saatnya curhat dan mengungkap diri, karena penting untuk bisa mengekspresikan diri seperti yang teman-teman lakukan yang dicurhat ini. Jadi kalau teman-teman juga pengen curhat, boleh share ceritanya ke direct message di Instagram Zain Permana, ada di deskripsi di bawah. Atau kalaupun teman-teman mau beli buku ini juga nanti akan saya sharingkan Instagram untuk bisa memesan atau nomor WA-nya untuk bisa memesan ya. Karena ternyata curhat dan mengungkap diri itu penting. Terutama contohnya sahabat kita ini yang udah curhat, dengan sharing begitu dia jadi bisa mengekspresikan dan kenal dan sadar sama dirinya. Sesuatu yang sudah disadari maka akan lebih mudah ada dalam kendali. Nah, mudah-mudahan sahabat kita ini punya kendali hidupnya jadi versi terbaik dari dirinya lagi.
Terima kasih ya udah nyimak. Jangan lupa like jika teman-teman suka video ini dan share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.